Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama program Overview, obrolan virtual bersama tribunnews.com edisi hari ini, Kamis 20 Oktober 2022. Bersama saya Gilang Putranto. Saya Asep Abdullah Rawi. Dan di kesempatan kali ini, Tribunnews akan menghadirkan sebuah tema, yaitu Ganjar Pranowo siap maju Capres 2024. Nah, ini Gilang masih panas-panasnya. Baru beberapa waktu lalu kita mendengar adanya deklarasi Capres dari Anies Baswedan. Nah, kini sudah ada lagi Ganjar Pranowo yang siap untuk mencalonkan diri dalam Pilpres 2024. Nah, seperti apa tanggapan dari PDIP, relawan, pengamat? Nah, kita akan kupas di sini, Baik, Gilang. sudah hadir tiga narasumber secara virtual bersama Tribunnews. Saya akan sapa yang pertama, ada politisi senior dari PDI Perjuangan, ada Bang Andreas Hugo Pareira. Bang Andreas, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Mas Putranto. Selamat sore, Mas Arawi. Baik, terima kasih, Pak Bang Andreas. Bung Emmanuel. Selamat sore Siap, semuanya. Bang. Selamat sore, Bang. Kemudian yang kedua ada Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania, Bang Immanuel Ebenezer atau Bang Noel. Selamat sore Bang Noel. Selamat sore, Gilang. Selamat sore, Mas Asep. Juga Mas Pangis Charwi Saniago. Begitu juga senior saya, Pak Hugo Ferreira. Terima kasih Bang Noel. Baik, yang ketiga Selamat. ada analis politik sekaligus CEO dan juga founder Foxpol Center Research and Consulting, ada Bang Pangi Syarwi Caniago. Bang Pangi, apa kabar? Kabar baik, Mas Gilang. Salam hormat, salam sehat untuk Bang Noel, Bang Andreas, abang saya andalan panutan kebanggaan kita ini. Baik, terima Salam kasih. hormat, salam sehat, Mas Gilang dan Kang Asep. Kang Baik, Owi. terima kasih. Ya, pertama begini, Mas Gilang dan Kang Asep. Tentu saja saya sudah nggak kaget sih dengan statementnya Mas Ganjar ini. Kita nggak kaget, biasa saja melihat bahwa memang dari awal kita termasuk yang percaya bahwa PDIP pada akhirnya akan menjatuhkan pilihan kepada Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sehingga ini angin segar juga bagi relawan, bagi yang selama ini masih meragukan apakah PDIP akan mengusung Ganjar atau yang lain. Jadi saya sebenarnya dari awal termasuk orang yang percaya dan yakin mazhab saya itu bahwa PDIP itu pasti akan mengusung Ganjar. Gitu. Nah, soal cawapresnya itu yang sebetulnya yang nggak klik itu aja. Tapi kalau capresnya memang hampir kita lihat basis data Foxpol Center pada bulan Juli itu bahwa hampir terjadi pemilih PDIP itu tegak lurus dan Ganjar. Jadi kalau kita tanya pemilih PDIP itu kemana migrasi suaranya, pilihan presidennya itu hampir tidak terjadi split ticket voting. Hampir semua pemilih PDIP itu memilih Ganjar, bukan yang lain gitu. Jadi itu yang membuat kita bahwa pada akhirnya PDIP kita yakin dia akan fair, akan rasional, akan berpihak kepada data-data yang ilmiah, yang terukur, statistik yang sebetulnya tidak asumsi, tidak persepsi, tetapi tidak hanya sekadar like or dislike atau mendukung, tetapi dengan data yang terukur. Nah, data yang terukur itu adalah bagaimana perilaku pemilihnya PDIP itu cenderung trennya adalah memilih Mas Ganjar gitu. Nah, artinya dengan adanya irisan yang sama antara pilihan elit dengan pilihan grassroots itu sebetulnya itulah yang dirasakan akan berdampak kepada elektabilitas PDIP. Nah, kalau kemudian terjadi split ticket voting bahwa pilihan elit dengan pilihan grassroots itu berbeda, itu yang saya sebut bunuh diri bagi PDIP dan itu akan merugikan PDIP sendiri secara elektabilitas. Ini bukan soal untung siapa, kalau PDIP tidak mengusung Mas Ganjar bagaimana elektabilitasnya, atau kalau misalnya Mas Ganjar tidak diusung oleh PDIP apakah menang atau tidak. Tetapi yang pasti adalah bagaimana linkage politiknya Gerindra, maksud saya linkage politiknya, identitinya PDIP itu sekarang sudah mulai trennya ke Ganjar. Itu mengatakan bahwa nanti orang akan memilih capresnya adalah Ganjar, pilihan partainya adalah PDIP. Artinya ketika nanti efek Ganjar itu kuat, maka itu akan mendongkrak elektabilitas PDIP. Tetapi ada juga mazhab yang kedua mengatakan bahwa yang penting itu adalah mesinnya. Jadi kalau Ganjar nggak diusung oleh PDIP juga elektabilitasnya akan redup dan tidak akan bisa moncer karena mesinnya itu ada pada PDIP. Jadi kalau misalnya tidak pakai PDIP maka Ganjar diprediksi kalah seperti itu. Tetapi memang saya melihat bagaimana kekuatan itu saya lihat mutual understanding, saling menguntungkan antara pemilihnya PKS, pemilihnya PDIP, maksud saya,
dengan pemilihnya Ganjar itu saling menguntungkan. Yang kedua adalah menurut saya Anies akan punya lawan tanding yang sebanding ya ketika kemudian mengusung Ganjar sebagai calon presiden. Nah, kalau misalnya hari ini kita head to head kan saja, misalnya simulasi itu kalau benar terjadi nanti Ganjar dengan siapa gitu. Tapi saya punya pandangan ekstrim misalnya lawan tanding sebanding melawan Anies AHY, Anies Kofifa atau Anies Andika nanti adalah lawan tandingnya kliknya itu yang mantap itu nanti adalah Ganjar Prabowo misalnya. Kalau di luar itu ada potensi salah ketika mereka menggandeng wakil, maka ada potensi kalah karena memang hari ini kan lapangannya gelanggangnya datar ya, tidak ada incumbent. Nah, keberhasilan sejauh mana mereka menentukan cawapres, kepiawaian kemahiran mereka menentukan cawapres, itulah kunci kemenangan Pilpres 2024. Kalau Anies salah menggandeng cawapresnya juga bisa blunder bunuh diri, ketika Ganjar juga salah menggandeng cawapresnya bisa blunder dan bunuh diri. Artinya ternyata ada kemenangan ini sangat ditentukan oleh cawapresnya. Bahkan pikiran liar saya mungkin nggak Pak Prabowo menjadi wakil presidennya Mas Ganjar gitu. Menurut saya bisa mungkin saja fair saja, buktinya Pak Prabowo aja mohon maaf jadi menteri aja mau apalagi wakil presiden kan gitu. Jadi itu juga sangat nanti kita lihat juga simulasi Voxpol nanti apakah memang Ganjar Prabowo itu yang kemungkinan akan lebih kompetitif akan lawan tanding sebanding melawan Anies AHY atau Anies Kofifa atau Anies Andika dan atau Anies yang lainnya kira gitu. Baik, Bang Panggi, ini kan bisa dikatakan Pak Ganjar sudah melemparkan sinyal bahwasanya beliau bersedia, andai kata dimajukan sebagai capres. Lantas, menurut Anda, apakah PDIP harus segera mengambil sikap atau tetap menjadi santai saja atau bermain di waktu terakhir seperti itu atau seperti apa? Ya, menurut saya Mas Gilang dan Kang Owi ya, apakah last minute injury time itu selalu efektif atau signifikan hasilnya untuk strategi politik? Langkah politik yang taktik ya untuk membaca gerak lawan politik, untuk mengeluarkan kartu-kartu truf atau kartu mati bagi lawan. Terbukti pada Pilkada DKI waktu PDIP injury time last minute, menurut saya nggak terlalu efektif juga. Tetapi memang dianggap selama ini PDIP selalu bermain di ujung-ujung di last minute. Sehingga kita paham juga bagaimana Pak Jokowi menggandeng Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu juga udah di last minute di ujung-ujung. Dan saya nggak tahu ketika Pak JK pun setahu saya mau dikoreksi nanti sama abangku Andreas Hugo Pereira itu ketika menggandengnya Pak JK itu last minute atau injury time juga termasuk mengumumkan kandidat calon presidennya. Jadi sejauh ini kalau saya berpikir agak beda sih memang. Tidak harus bermain pada last minute atau injury time gitu. Tetapi bisa saja langkah politik yang dimainkan Nasdem ini lebih menarik juga. Jadi di awal sehingga masyarakat lebih dihadapkan pilihan dari awal, disosialisasikan jauh-jauh hari, sehingga masyarakat juga akan lebih tercerdaskan dengan baik. Banyak informasi-informasi preferensi publik itu akan lebih melihat calon kandidasi presidennya dan wakil presidennya, baik track record-nya, kapasitas, integritas, dan jam terbang, dan masuk pengalamannya. Jadi saya nggak tahu apakah nanti PDIP akan bermain pada model yang lama. Gitu. Tetapi saya kok rasa-rasanya ada kemungkinan agak khawatir juga ditinggal gerbong, nggak dapat teman koalisi, atau nanti yang lain sudah tancap gas, ternyata PDIP masih menunggu. Akhirnya, tapi karena PDIP punya tiket eksklusif, tiket platinum, jadi dia santai-santai aja. Tetapi nanti juga akan ada risiko menurut saya. Tetapi jauh hari lebih cepat ini pun PDIP masih menurut saya agak kekhawatiran gitu untuk mengumumkan, dibilang masuk angin, dibilang nanti terjadi patahan di tengah jalan tulang punggungnya, atau dianggap nanti akan ada penyusup atau infiltrasi gitu. Jadi tetap bermain pada membaca langkah politik, taktik lawan politik, baru kemudian PDIP memutuskan. Tapi pilihan capresnya siapa? Saya merasa kok memang sudah ada arahnya ke Ganjar ya, aromanya bukan aroma amis, tetapi angin segarnya itu ke Mas Ganjar. Dan itu bukan satu arah yang tidak jelas ya. Setelah Pak Jokowi naik satu mobil dengan Mas Ganjar misalnya, sinyal itu ternyata makin menguat. Apakah karena memang restu Pak Jokowi kuat ke Mas Ganjar? Dan Mas Ganjar ngomong seperti itu tentu ada backingan yang nggak mungkin Mas Ganjar tidak kuat secara backingan politik untuk mengatakan statement beliau bahwa saya siap untuk maju sebagai calon presiden. Apakah mungkin kemudian Ganjar nyalon gitu ya, jika kita berandai-andai nyalon tanpa PDIP? Iya, sebetulnya
kalau kita lihat Pak Mas Ganjar itu percaya dirinya ada pada PDIP, tumbuh di situ saya lihat. Bahkan mungkin statement kita kalau Mas Ganjar ingin menang harus dengan PDIP, kan itu yang saya udah ngomong itu setahun yang lalu. Nah artinya apalagi kan beliau sangat rendah hati saya lihat dalam bicara ya, misalnya ketika Mas Ganjar dideklarasikan oleh partai lain, beliau menganggap itu tidak terlalu menjadi angin segar gitu. Tapi kalau kemudian PDIP-nya yang mengusung itu Mas Ganjarnya agak girang saya lihat, beda dengan kalau partai lain gitu. Jadi misalnya begini, itu kan ada bahasa sindiran dari beliau ya, ketika saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Itu sebenarnya bentuk bahwa beliau hari ini sudah mulai percaya diri bahwa ada angin segar dari PDIP. Jadi kan ada pertanyaan untuk Pak Mas Ganjar siap nggak menjadi calon presiden. Jadi kalau untuk bangsa dan negara saya siap, kan beliau ngomong seperti itu. Jadi artinya kalau saya lihat kalau PSI kemudian menurut saya bagi Mas Ganjar bukan tidak penting, tetapi beliau tidak terlalu girang ketika bicara PSI, bicara tentang Golkar, apalagi KIB. Walaupun ada kemudian dulu forecast mengatakan bahwa KIB ini disiapkan untuk perahunya Mas Ganjar kalau Mas Ganjar tidak diusung oleh PDIP gitu. Jadi ada kombinasi simulasi Ganjar Erlangga dan kemungkinan KIB memang berkoalisi tanpa kandidasi, sampai sekarang nggak ada nama kandidatnya, itu juga misteri. Siapa sih calon kandidasi KIB kan juga belum ada terisi. Pos itu kan masih kosong sekarang. Nah, ada dugaannya memang arahnya ini kalau kemudian sampai injury time last minute juga nggak ada keputusan, mau nggak Mas Ganjar disiapkan ini perahunya KIB gitu. Tapi saya melihat Mas Ganjar nggak percaya diri banget gitu. Bahkan itu tadi percaya dirinya nggak ada, bahkan mungkin ya hal yang terburuk pun beliau siap kalau memang PDIP tidak mengusung beliau. Tetapi bagi saya keduanya akan bisa bunuh diri. PDIP-nya bunuh diri, Mas Ganjar bisa bunuh diri. Jadi ketergantungan PDIP dengan Mas Ganjar itu sudah sangat kuat sekali. Ini yang kemudian ketergantungannya siapa yang mendapatkan keuntungan, keduanya saling menguntungkan, tidak boleh satu berdiri tegak gitu. Jadi sejauh ini saya lihat untuk partai lain tidak ada peluang saya lihat, dan beliau juga nggak minat saya lihat, kecuali hanya diusung oleh PDIP. Jadi kalau kemudian ada statement beliau di PSI kemarin, saya nggak tahu apakah itu merendah atau beliau agak kurang nyaman ya, atau kayaknya nuansa kebatinannya nolak lah saya lihat kalau partai-partai seperti itu. Jadi harapan beliau itu ya PDIP saya lihat, karena memang mesinnya udah bagus, ya figurnya bagus, tentu dia nanti dapat wakil presiden yang layak jual, yang bisa mengisi titik-titik kelemahan beliau, yang bisa melakukan zonasi wilayah demografinya juga berbeda, irisan suaranya berbeda, kemudian cawapres yang kira-kira bisa menambah atau menyuntik elektoral beliau, bisa menaikkan elektabilitas beliau, mungkin itu yang beliau akan perjuangkan. Tetapi saya yakin beliau juga udah percaya bahwa PDIP akan mengusung beliau. Karena buktinya memang sampai sekarang di PDIP atau kader PDIP kalau kita uji dalam survei, memang sejauh ini belum ada yang menandingi Mas Ganjar secara elektoral yang dibilang oleh Bang Nol tadi, nggak ada gitu. Termasuk Mbak Puan belum bisa. Ini yang kemudian PDIP kan fair, rasional gitu. Partai yang dari dulu setahu saya tidak bisa berdasarkan asumsi, persepsi atau suka like or dislike, tetapi dengan data yang terukur. Nah, data yang terukur itu membuktikan secara kita capture, kita in-zoom ya, itu adalah Mas Ganjar lah yang kira-kira bisa dipakai oleh PDIP untuk membantu PDIP-nya dan membantu Mas Ganjarnya. Jadi KIB menurut saya nggak potensial untuk beliau. Bang kalau kita lihat di media sosialnya Pak Ganjar Pranowo kan beberapa kali keluar Jawa Tengah. Nah, ini menandakan apa, Bang Pangi? Apakah memang sosok Ganjar ini sudah mulai berada di berbagai wilayah di luar Jawa Tengah atau seperti apa ya? Ya kalau demografi beliau kan beliau belum kampanye ya, belum membentuk relawan. Kemarin pun udah lama beliau diminta statement oleh Bang Nul pun baru itu beliau berstatement gitu loh. Itu udah lama ditunggu oleh relawan, itu udah dirindukan statement itu. Nah, itu pun karena dipancing oleh media wartawan juga. Dan beliau belum membentuk relawan, beliau sendiri belum berkampanye menyapa menyalami masyarakat Indonesia. Itu pun elektabilitasnya kan masuk 3 besar. Mas Ganjar, Anies, dan Prabowo. Dan beliau belum melakukan apa-apa. Nah, kalau musim sebaran elektabilitas,
kan bisa saja dilihat sebaran elektabilitas berbasis demografi gitu. Di Sumatera, termasuk di Jawa, kemudian di Bali, NTT, NTB, kemudian di Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi. Nah, basis beliau itu bisa dilihat dari demografi di cross step dari umur juga, basis beliau dari sebaran wilayah tadi. Tetapi memang sejauh ini basis beliau kan adalah memang Jawa Tengah ya. Itu adalah zonasi wilayah pertempuran primer. Sebenarnya memenangkan Jawa ini kan sederhana rumusnya, nggak muluk-muluk. Memenangkan Jawa, Jawa adalah kunci. Memenangkan Jawa adalah memenangkan 6 wilayah zonasi wilayah pertempuran primer, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Banten. Itulah lumbung elektoral kemenangan. Nah, basis beliau ada di Jawa Tengah. Apalagi kalau nanti dapat cawapresnya dari Jawa Timur misalnya, itu akan berbahaya lagi. Maksudnya langkah lawan politik bisa agak berbahaya karena dua lumbung elektoral itu terbesar di Indonesia. Jadi bukan berarti saya tidak menganggap ada suara NTT, suara Papua, suara Sumatera, tetapi itulah fakta realitas politik kita. Itulah lumbung suara kita hari ini. Nah, Mas Ganjar yang diuntungkan beliau ada di Jawa Tengah. Nah, itu basisnya beliau di situ. Itu yang membuat elektabilitas beliau hari ini tetap masuk pada papan atas. Karena kalau kita survei saja, itu responden Jawa Tengah itu sampai 150 sampai 180. Itu besar gitu. Termasuk kalau misalnya data acak samplingnya di Jawa Barat itu juga besar 200. Jadi karena itu lumbungnya elektabilitas. Berbanding misalnya Sumatera Barat itu cuma 20 sampai 22 responden kan, itu kan membuktikan penduduknya padat gitu. Nah, artinya itulah keuntungan Mas Ganjar hari ini punya basis yang jelas. Beliau pernah gubernur, pernah bekerja di sana, grassroots-nya besar, jumlah pemilihnya besar, dan itu basisnya kandang banteng juga PDIP Jawa Tengah kan. Bang Pangi, singkat saja, tadi Anda menyebut bahwasanya belum apa-apa sudah tiga besar, apalagi kalau sudah bergerak. Nah, ini seperti apa pandangan Anda, singkat saja, Bang Pangi? Ya, pandangan saya memang termasuk Anies, Ganjar, Prabowo. Pak Prabowo memang sudah bekerja, sudah menyampaikan visi kecapresannya 3 kali ya. Beliau sudah berkampanye juga 3 kali. Jadi dua ini memang sama-sama tingkat kedikenalan dan kedisukaannya belum signifikan. Tapi tingkat elektabilitasnya itu sudah sangat kompetitif dan sangat dinamis. Ada kemungkinan Mas Ganjar mendapatkan lawan tanding seperti Pak Anies Baswedan gitu. Ini yang menurut saya sampai hari ini calon presiden yang serius untuk bertanding ini baru 2 ini, Mas Ganjar dan Anies Baswedan. Itulah kemudian saya mengatakan sangat akan ditentukan kepiawaian kemahiran mereka menentukan cawapresnya. Nah, kalau salah mereka menentukan menggandeng cawapresnya, di situ ada potensi mereka untuk menghentikan langkah lawan politiknya. Jadi ini yang kemudian saya baca bahwa belum ngapa-ngapain itu maksudnya konteksnya kan beliau gubernur ya, tentu ruang gerak beliau tidak bisa leluasa ya kemana-mana gitu. Sama dengan persis juga beliau tidak bisa menyampaikan visi kecapresannya, beliau nggak bisa bergerak karena beliau gubernur. Itu juga sama dengan Pak Anies Baswedan kan. Pak Anies Baswedan juga seperti itu, tetapi ini akan menjadi tantangan juga bagi Pak Anies setelah beliau tidak lagi gubernur, tidak punya panggung. Apakah elektabilitasnya tetap akan nyala atau akan redup lampunya, atau tetap akan leading karena ruang geraknya akan lebih luas lagi, menyapa, menyalami, berkeliling, kemudian membentuk relawan, mendeklarasikan, mensosialisasikan keberhasilannya. Apakah itu akan ternyata antitesis atau mazhabnya mengatakan ternyata elektabilitasnya semakin termaintain dengan baik. Tapi ada juga mazhab kedua ini akan redup karena nggak punya panggung. Ini sama saja dengan Mas Ganjar, sebentar lagi juga nggak akan punya panggung. Tetapi saya kok rasa-rasanya 2 calon ini tetap akan bisa. Buktinya sebelum Mas Anies selesai jabatan sebagai gubernur, beliau sudah punya panggung baru, yaitu calon presiden dari Nasdem. Dan begitu juga, apakah nanti PDIP setelah Mas Ganjar nggak punya panggung sebagai gubernur di Jawa Tengah, beliau punya panggung baru, yaitu calon presiden dari PDIP yang akan diajak oleh kader berkeliling. Dan basisnya jelas, grassroots-nya jelas. Itu yang kehebatan 2 partai ini sudah punya partai yang punya kendaraan yang relatif lebih menjanjikan mesinnya, baik Nasdem maupun PDIP, sama-sama partai kebangsaan dan kebangsaannya sama. Terima kasih Bang Pangi. Bang Pangi, kalau dari survei ini kan 3 besarnya adalah ada Ganjar, ada Prabowo dan juga Anies dengan peringkat yang mungkin berubah-ubah di setiap lembaga survei. Nah, ini ketiganya, ini berarti per hari kemarin 3-tiganya sudah bersedia
menjadi capres. Pak Prabowo sudah menyampaikan, kemudian Anies sudah dideklarasikan, dan Ganjar juga bersedia walaupun belum tentu dimajukan seperti itu. Anda melihatnya apakah ini angin segar bahwasanya sudah ada 3 poros yang nantinya akan terbentuk atau seperti apa, Bang Pang? Ya, angin segar itu sangat-sangat ditentukan nanti oleh partai koalisi dan calon presidennya. Nah, sejauh ini yang saya cermati, gambarannya itu bahkan bisa 4 poros. Memang ada 3 sampai 4 poros. Tapi untuk 2 poros, menurut saya itu kita skip saja. Karena itu membuat keterbelahan, membuat rematch Pilpres ini rusaklah tenun kebangsaan kita, dan kita sudah membuktikan konsekuensi kerusakannya itu sudah terasa gitu. Jadi semakin banyak varian menu calon presiden ini semakin baik untuk kualitas demokrasi kita. Nah, dengan 3 nama ini, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, ini sudah artinya mereka sudah punya gambaran partai seperti Mas Ganjar seperti PDIP, kemudian Pak Prabowo ada Gerindra, dan Pak Anies ada Nasdem gitu. Jadi 3 poros ini harapan kita bahkan dari 3 tadi jadi 4, nanti di juri last minute itu nggak makin mengerucut 2 poros, itu yang berbahaya. Nah, ini yang kemudian sangat penting bagi kita bagaimana partai ini untuk bisa menjaga kualitas demokrasi kita. Semakin banyak pada level kandidasi, mereka menyiapkan varian menu calon potensial yang cukup menjual dan layak untuk dipilih masyarakat. Karena filterisasi demokrasi konsensus penyeleksian calon presiden itu ada pada partai politik, hak prerogatif partai politik. Nah, kalau misalnya calon presiden potensial itu cukup menjanjikan disiapkan oleh partai untuk dipilihkan kepada rakyat di tahap election, itu kita hormat dan kita tegak lurus dengan partai, dan kita ini angin segar bagi demokrasi kita. Tetapi kalau kemudian partai politik gagal untuk mengusung calon-calon potensial, bahkan ada yang menjegal orang-orang yang punya potensi menjadi calon presiden, tapi karena ada boarding pass yang terganggu, ambang batas presiden threshold tidak tercapai, ada anak-anak bangsa, putra-putra terbaik bangsa 270 juta itu tidak bisa menjadi calon presiden. Akhirnya yang dihidangkan kepada publik itu pilihannya terbatas. Dan bahkan ada yang tidak punya representasi dari kaum milenial, anak muda gitu, yang usianya sekarang 17 sampai 36 tahun itu sudah menaik jumlahnya gitu. Bahkan kemudian bisa mereka memutuskan golput, tidak memilih karena tidak ada alternatif yang baru, tidak ada pilihan baru yang segar, dan itu saja misalnya. Maka kita berharap kepada partai politik, ayolah siapkanlah calon presiden yang potensial, yang terbaik. Adu di situ, siap tanding, lawan tanding yang sebanding, berkompetisi secara fair. Sehingga semakin banyak calon presiden yang disuguhkan, yang disajikan varian menu yang semakin bagus, alternatif makin banyak pilihan masyarakat. Di pada tahap election mereka mendapatkan pilihan terbaik. Itu harapan kita. Yang kedua adalah, karena memang gelanggang Pilpres kita ini tidak ada yang seperti Pak Jokowi 2014, yang leading sendiri elektabilitasnya cukup bagus, hampir sulit untuk dikejar secara moncer elektabilitasnya. Nah, sekarang kalau kita lihat Mas Ganjar, Pak Anies, dan Pak Prabowo itu kan masih kompetitif dan dinamis. Tidak ada yang leading seperti Pak Jokowi dulu. Dengan demikian, akan berbeda model pertarungannya, maka saya katakan potensi ini sangat ditentukan oleh kepiawaian, kemahiran mereka menentukan cawapres yang paling ideal, yang bisa menutup celah kelemahan mereka, yang punya irisan yang berbeda, yang punya zonasi wilayah yang berbeda, representasi wilayahnya juga berbeda, dan itu kemudian muncul simulasi Anies AHY, Anies Khofifa, Anies Yeni Wahid, Anies misalnya Andika, kemudian juga muncul simulasi Ganjar Prabowo, Ganjar misalnya Erik, Ganjar Andika, Ganjar tadi ada yang dibilang oleh Bang Noel tadi Ganjar Sandiaga Uno gitu. Jadi calon potensial wakil presiden kita banyak sekali, mulai dari varian menu klaster menteri, dari klaster ketua umum partai, dari klaster kepala daerah. Ini orang-orang yang terbaik sebenarnya bagus. Itulah yang kemudian dibutuhkan kepiawaian, kemahiran menurut saya hari ini. Ini bukan soal capres yang menurut saya ini, tapi bagaimana partai politik menggodok cawapres yang paling tepat untuk mereka ini. Karena dua ini adalah sama-sama kepala daerah. Anies kepala daerah di DKI Jakarta, Mas Ganjar kepala daerah di Jawa Tengah, dan termasuk punya basis pemilih yang terbesar juga. DKI Banten itu juga cukup besar, termasuk Jawa Tengah terbesar lumbung elektoralnya. Jadi menurut saya zonasi wilayah pertempuran mereka sudah dapat, basis mereka dapat, sama-sama kepala daerah, tinggal bagaimana mereka menentukan calon wakil presiden yang paling ideal, itu nanti menjadi kunci kemenangan Pilpres 2024, Mas Gilang. Baik. Nah, Mas Owi dan Mas Gilang, bahwa
setelah Mas Ganjar mengatakan waktu kemarin di media, saya lihat beliau siap atau siap karena kepanggilan negara dan bangsa, yang itu beliau siap. Itu membawa angin segar ya, kemudian yang kedua memanaskan kembali peta politik. Saya lihat mulai dari PDIP-nya mungkin bisa saja panas, relawan juga mulai panas lagi, dan peta politik mulai panas lagi gitu. Artinya yang lama-lama ditunggu bahwa indikasi Mas Ganjar kok sangat dekat sekali gitu, backingannya siapa gitu, apakah betul memang langsung Bu Mega memberikan sinyal, ada aroma-aroma yang segar, atau dari Pak Jokowi yang kemarin hampir setelah bertemu naik mobilnya Pak Jokowi, kemudian kelihatan Mas Ganjar sangat percaya diri banget gitu. Saya lihat ada kenaikan bahwa beliau yang meyakini itu. Nah, itu yang kedua, bagus juga untuk memanaskan kembali peta politik kita supaya ada lawan tanding kemudian besok yang sebanding itu gitu, yang kompetitif dan dinamis. Yang ketiga adalah saya sepakat dengan Bang Noel tadi bahwa polarisasi, politik keterbelahan, rematch Pilpres 2014, 2019 dengan politik kebencian, dan bagaimana cebong dan kampret, bagaimana kemudian politik identitas. Ada yang karena milih Pak Jokowi nggak disolatkan, ada karena ketakutan pada isu-isu yang dianggap PKI dan sebagainya. Itu kemudian sangat merusak tenun kebangsaan dan sangat membahayakan politik kebangsaan kita. Karena itu dibangun ya tadi bukan politik kebangsaan tapi politik kebencian. Jadi menurut saya itulah kemudian saya punya mazhab bahwa minimal harus 3 calon presiden supaya tidak bipolar, supaya tidak head to head, agar ada potensi kalaupun nanti ada putaran kedua, tapi itu kan secara timing waktu udah nggak lama, cuma sebentar saja. Ketimbang memang kerusakannya luar biasa kita rasakan. Dan puncak dari itu kan kita bisa lihat juga bagaimana Ade Armando babak belur. Itu juga sisa-sisa dari bagaimana politik identitas itu digoreng, polarisasi isu, keterbelahan, dan jelas merusak tenun kebangsaan kita. Padahal Pilpres itu hanya pertukaran elit secara reguler, dan itu hanya jangan sampai kemudian terlalu besar kerusakannya daripada kebermanfaatannya gitu. Baik, terima kasih Bang Pangi Syarwi Caniago, analis politik dan juga founder dan CEO dari Foxpol Center Research and Consulting. Demikian Tribuners, sekali lagi terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang diberikan. Bang Andreas, terima kasih banyak waktunya Bang. Sama-sama. Bang Noel dan juga Bang Pangi, terima kasih banyak. Baik, demikian Tribuners perbincangan menarik dalam program Overview. Sampai ketemu. Hari ini Kamis 20 Oktober 2022. Jangan lewatkan program Overview setiap hari Kamis pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube Tribun News dan juga Tribun Solo Official. Saya Gilang Putranto. Saya Asif Abdullah Rawi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa